Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu qad alimta min hatainil hikayatain annaka la tahtaju ila taksiril ilm. Ayyuhal waladu, hei iling-ilingo anak, qad alimtah teman-teman wis ngerti sapa sira min hatainil hikayataini saking ikilah karune cerita loro. Annaka ing sak temene sira iku la tahtaju ora butuh sapa sira ila taksiril ilmi maring ngekehaken ilmu. Wal analan ing dalem mangsa saiki ubayyinu mertelaaken sapa ingsun laka maring sira ma ing barang yajibu kang wajib apa ma ala saliki sabilil haqqi ing atase wong kang ngambah dalan kang bener, ing atase wong kang ngambah dalan kang bener. I'lam weruwa sapa sira annahu ing satemene kelakuan iku yang bagi sayubjo lisaliki kaduwe wong kang ngambah apa syekhun guru mursyidun kang nuduhaken murabbin kang ngiti-ngiti atau kang mendidik liyukhrija supaya ngetokaken sapa syekhun al akhlaqo ing pira-pira pakerti as-sayyi'atah kang olo minhu saking salik bitarbiyatihi kelawan mendidik asalik wa yaj'alah lan yento ndadekaken sapa syekhin makanaha ing dalem panggonane al akhlaqus sayyi'ah khulukon ing pira-pira pakerti hasanan kang bagus. Wa makna tarbiyati utawi maknane tarbiyah iku yusbihu nyerupani apa makna tarbiyah fi'lal fallahi ing penggaweane petani alladzi yakla'u kang bedol sapa al fallah asyaukah ing duri wa yukhrijah gini wa yukhrijuh lan ngetokaken sapa al fallah an-nabatati ing pira-pira cukulan al-ajnabiyatah kang liya mimbaini zar'i saking antarane gogo tujuane liyahsuna supaya bagus apa nabatuhu cukule az-zar'i wa yakmulah lan sampurna apa raymuhu pawettone az-zar'i Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad, wahai anakku,
qad alimta min hatainil hikayatain. Dari dua cerita kemarin kita sudah tahu dan sudah memahami bahwasanya kamu itu sebetulnya tidak butuh banyak ilmu, tidak butuh untuk memperbanyak ilmu. Al-mubalaghah fil ilm itu sebetulnya ya nanti juga akan membuat kita akan rusak, karena menginjak atau berpijak pada satu kaidah khairul umuri awsatuha. Orang kalau terlalu sedikit ilmu itu tidak baik, ilmu begitu banyak pun juga tidak baik, maka nanti tafdi ila fi'lil maharim. Banyaknya ilmu itu nanti mungkin akan membuat pemiliknya melanggar aturan-aturan Allah. Contoh misalkan semua ilmu dipelajari, bahkan ilmu nujum nanti dipelajari, atau ilmu sihir itu juga dipelajari, maka nanti bukan mendekatkan diri kepada Allah, justru semakin menjauhkan kita dari Gusti Allah. Hakikatul ilmu itu secara hakikatnya yaitu menjadikan kita sebagai pemilik ilmu sejatinya harus semakin bertambahnya waktu itu tambah dekat dengan Allah. Walaupun itu sedikit ilmu tapi kok diamalkan, maka itulah yang diharapkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ilmu yang wajib dipelajari yaitu ilmu-ilmu yang memang dibutuhkan dalam hal tersebut. Artinya ketika kita itu sudah mencapai masa balik dan wajib untuk melakukan sholat, maka wajib untuk belajar ilmu sholat. Seperti di keterangan taklim yang dulu itu, hanya sebatas itu saja kewajiban untuk mencari ilmu itu. Dalam kitab Ayyuhal Walad ini, kenapa Imam Ghazali menyimpulkan bahwasanya annaka la tahtaju ila taksiril ilm, kalian itu sebetulnya tidak butuh untuk memperbanyak ilmu, karena kecelakaan yang banyak terjadi bagi orang-orang yang memiliki ilmu adalah al-ihmal. Banyak orang yang memiliki ilmu itu tapi tidak mengamalkan ilmu. Nah, itu yang menjadi problem terbesar, sehingga menjadi sabab beliau menyimpulkan tidak butuh santri itu untuk banyak ilmu, karena memang banyak masalah-masalah dari kalangan talamid atau thalabah. Para santri di situ ambisi untuk jadi orang alim bis sutur, kemudian alim bid dhahir, alim dalam masalah ilmu dhahir, namun mereka itu tujuannya hanya untuk pamer diri, memberikan promosi kepada masyarakat bahwa inilah saya, orang yang pintar, orang yang ahli dalam baca kitab lah, ahli dalam ceramah atau seterusnya lah. Akan tetapi semua itu tak ada satupun bukti daripada pengamalan. Sehingga karena terjadi beberapa kecelakaan yang demikian, akhirnya disimpulkan ia tidak perlu ilmu itu banyak-banyak, yang penting sedikit pokok diamalkan. Intinya di sana. Wal'an ubayyinu laka ma yajibu ala saliki sabilil haq. Dan untuk pembahasan sekarang ini kami akan menjelaskan kepadamu apa saja yang wajib bagi para pencari kebenaran, orang yang ingin menempuh jalan
yang benar. Ini nanti ada beberapa komponen bagi kita yang betul-betul ingin menjadi orang yang baik, yang komponen tersebut itu tidak boleh tidak ada dalam hidup kita. I'lam annahu yanbaghi lis-salik syaikhun mursyidun murabbin liyukhrijal akhlaqas sayyi'a minhu bitarbiyatihi wa yaj'ala makanaha khuluqan hasanan. Pertama, ketahuilah bahwasanya bagi orang yang ingin menempuh jalan yang benar, masuk ke dalam thariqah yang benar, ingin menjadi orang yang benar, maka dia harus memiliki guru, syaikhun, yang bisa membimbing dia ke jalan yang benar. Jadi guru itu perlu. Kita jangan mengandalkan otak atau kecerdasan sehingga menafikan yang namanya ustadz ataupun guru. Makanya ada sebagian makalah disebutkan idza rumtal uluma bi ghairi syaikhin dalalta 'anis siratil mustaqim. Ketika kamu ingin mendapatkan ilmu tanpa bimbingan seorang guru, maka kamu akan tersesat jauh daripada jalan yang lurus. Ini kepentingan guru. Kalau kita hanya sekedar membaca, maka akan rawan terjadi kecelakaan, yaitu tersesat. Itu yang banyak terjadi. Bahkan salah satu ulama juga ada yang mengatakan fa'lam annal ustadz fatihun wa musahhil. Ustadz itu adalah orang yang membuka. Fatih itu ya futuh, orang yang membuka hati sambian kalaban barokanah, kalaban tuwanah, kalaban napanya mana tasal sulis sanadnya, atau di situ nyambungnya sanad hingga Rasulullah, itu akan terjadi pada diri sampean sebuah kefutuh, gempang kebukaan. Nah, gempang paham itu kalau kita pakai bimbingan guru. Bahkan kadang-kadang secerdas apapun kita dalam menyimpulkan ilmu, kemudian dikoreksi oleh guru, itu pun masih belum sempurna. Itu pun masih belum sempurna. Kalau sampean tahu sistem sorogan, sorogan itu bagaimana? Kita baca di hadapan masyayikh, kemudian kita berhati-hati dalam memahaminya, dalam muradnya, dalam kesimpulannya, dalam tarkibnya, semuanya kita hati-hati. Tapi tetap ada sedikit ketidaksempurnaan dari hasil telaah daripada kita ketika sudah di hadapan seorang guru, gitu ya. Yang kedua, guru itu musahil, yang mempermudah. Kita belajar kadang-kadang kalau buka buku itu akan rumit, terasa rumit itu ilmu. Namun ketika ilmu itu keluar dari lesannya para masyayikh, maka semua itu sudah dipertimbangkan dengan baik. Makanya guru yang cerdas itu beliau menghafal banyak ilmu, kemudian tak semua hafalan itu dilontarkan kepada santri, dipilah dulu mana dari hafalan yang banyak ini yang perlu dikeluarkan, dan dalam mengeluarkan itu tidak sembarang mengeluarkan, mana atau bagaimana cara mengeluarkan sekiranya mudah untuk diserap oleh akal daripada mereka talamid itu. Ini fungsi daripada guru, menestonna. Guru nikah lebih melarat berjuangnya dibandingkan santri estona itu. Kenapa? Karena guru itu perlu banyak proses untuk naklul ilm ila ghair, memindah ilmu satu kepada orang lain. Dipertimbangkan bagaimana sekiranya ilmu ini mudah dipaham. Makanya ada sebagian orang yang mengatakan
tak semua orang cerdas itu bisa mengajar ilmu. Kenapa? Karena kesulitan dalam mengajar itu, apa yang kita fahami belum tentu yang kita katakan sesuai dan bisa mempermudah orang lain untuk paham. Kita paham, tapi bagaimana menyampaikan itu sekiranya mudah paham. Dan sehingga inilah bukti bahwa seorang salik, orang yang ingin menempuh jalan yang benar, itu sangat-sangat memerlukan yang namanya guru. Wa tahsilu ma'ahu ashalu wa arwah. Menghasilkan ilmu jika bersamaan guru itu jauh lebih mudah dan jauh lebih menyenangkan. Saya betul-betul merasakan itu kan. Dimin ketika kula budaya pondok ada masalah sedikit terkait masalah ilmu, tidak panik saya. Banyak orang-orang alim yang jauh lebih alim daripada saya, sehingga kalau saya punya masalah langsung ke sana. Gimana ini Pak, kok ada masalah? Langsung dijawab. Tanya ke yang lain yang lebih bisa, langsung dijawab. Dan kalau sudah pulang, masalahnya kalau sudah pulang dari pondok, kita hidup sendirian tanpa ada bimbingan guru, kita ada kemuskilan misalkan masalah ilmu, kita mau tanya siapa? Oleh karena itu, ini pelajaran penting bagi kalian para santri, mompong ki budaya pondok nikah napa masalah-masalah problematika yang ada dalam kehidupan itu semuanya harus terungkap. Kenapa? Karena masih banyak guru-guru sambian, baik guru madin atau guru pondok, yang insya Allah nanti bisa menjawab. Walaupun toh nanti tidak bisa menjawab, minimal mereka juga dapat masalah itu. Sehingga beliau, para asatid juga dapat PR untuk bertanya kepada gurunya lagi. Nah ini fungsinya kita mendapatkan seorang guru. Yang kedua, mursyidun, orang yang menunjukkan kita ke jalan yang benar itu. Kalau kita pergi ke Surabaya, ingin nyampe ke sana tanpa petunjuk, yakin saya tidak akan sampai. Minimal lah untuk zaman sekarang, cara yang paling mudah yaitu mengikuti Google Map, walaupun banyak yang tersesat masih, tapi minimal masih nyampe gitu, walaupun dengan jalur yang jauh atau jalur yang lebih jauh, tapi ada petunjuk di sana. Petunjuk itu perlu kan? Wong di situ setiap makanan snack itu pun juga ada petunjuk kok. Makanan-makanan di snack itu kan ada komposisi kan. Ada yang dari bahan terigu, tepung, tapioka, itu petunjuk itu. Kalau udah ada komposisi yang demikian, maka sampean ingin buat semacam itu jadi onde-onde nanti. Nah ini yang diperlukan. Orang sepancen terode tireng bener kudu butuh pembimbing, mursyid. Kemudian yang ketiga, murabbin, orang yang senantiasa mendidik sampean, mendidik secara ruhani, jiwa sampean yang dididik. Makanya pendidikan itu sangat penting pancen. Pendidikan dan pengajaran itu beda. Tarbiyah dengan taklim itu beda. Kalau taklim hanya sekedar menyampaikan materi, ini kalau begini hukumnya haram, kalau sampean begini maka kamu akan tersesat, itu namanya taklim, mengajarkan ilmu. Tapi kalau tarbiyah itu betul-betul mendidik, umpamah diibaratkan orang atau nak kanak ni kan mulai dari rangka yo penen sampai bisa jalan. Kemudian bagaimana cara berjalan diajari oleh orang tua. Beginilah nak cara berjalan yang benar. Kaki kanan maju, yang kiri tetap di belakang. Kemudian salipan dan seterusnya.
Jangan berjalannya kedua kaki harus melangkah, nanti jadi pocong misalkan. Jadi itu pendidikan. Bahkan dalam kitab itu tarbiyah itu lebih serupa dengan petani yang sedang mengelola sawahnya atau ladangnya. Sampean perhatikan petani bagaimana? Petani itu sangat open. Pertama menanam biji-bijian atau benih. Setelah menanam tidak ditinggal begitu saja, tapi dirawat itu. Ini yang disebut tarbiyah. Apa yang akan merusak dari hama maka nanti akan dilindungi tumbuhan itu. Kemudian disirami, kemudian dipupuk, kemudian semua rumput-rumput yang mengganggu itu akan dibenahi. Ada saya kocak tarbiyah kan? Pendidikan yang sebenarnya itu. Jadi guru itu harus siap ikut andil dalam setiap perkembangan dari para santri dan menjadi contoh. Ini yang perlu. Makanya dalam sebagian ta'rif, at-tarbiyatu hiya ghursu akhlaqil fadilah fi nufusin nasyi'in wa sakyuha bima'il irsyadi wan nasihah. Tarbiyah itu bukan hanya ngajar-ngajar dan ngajar, mencerdaskan otak saja, bukan, tapi wasakyuha bima'il irsyad, menyiram para santri dengan akhlak yang baik, kemudian diirsyad. Irsyad itu apa sih? Membimbing, menunjukkan beginilah caranya dalam berjalan, itu begini loh nak, yang betul itu. Tata krama yang baik dalam bicara itu begini, itu ditunjukkan. Jadi guru itu memberikan contoh atau mencontohi, bukan hanya menyuruh. Ada saya kocak tarbiyah. Kalau hanya sekedar taklim banyak kita dapati. Menkorokun ngajar dengan kata-kata. Siapapun pasti bisa. Sampean saya suruh sekarang untuk nasihatin teman pasti bisa. Tapi pertanyaannya, mampukah sampean menjadi contoh bagi teman-teman sampean? Nah ini yang sulit. Dan tarbiyah inilah yang dimiliki oleh Rasulullah sehingga umat Islam itu mudah untuk masuk Islam. Umat di luar Islam itu mudah untuk mengikuti Rasulullah. Itu kan? Kenapa? Nabi Muhammad bukan hanya menyuruh, tapi memberi contoh. Dan inilah salah satu hal yang langka, yang jarang kita dapati di dunia pendidikan di zaman sekarang. Kita ini krisis keteladanan di zaman sekarang. Mencari orang pintar itu banyak, mencari titel banyak, berdikrokun banyak, mencari orang yang pintar dalam membuat kata-kata banyak, tapi menjadi orang yang patut dicontoh dalam perilaku, dalam ucapan, dalam perbuatan, semua sifat dan karakternya menjadi murabbi betul, itu yang langka di zaman sekarang. Gitu ki? Ini yang sangat diperlukan bagi kita untuk menjadi orang yang baik. Mendapat orang yang semacam ini, murabbi yang semacam ini, insya Allah kita akan mudah. Untuk merubah itu akan mudah. Liyasuna nabatuhu wa yakmula ray'uhu wa la budda lis-saliki min syaikhin yu'addibuhu wa yurshiduhu ila sabilillahi ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin.